Selamat siang, selamat datang kembali sahabat desa dan juga teman-teman semua ke acara program kami yakni adalah acara Insider, yang mana Insider ini merupakan program dari Garapan Indonesia Direct, di mana di sini kami memberikan pengetahuan, informasi, dan juga insight terkait dengan ekspor import, bisnis, dan juga berbagai macam pengetahuan informasi yang tentunya menarik lainnya. Selain itu juga kami menyediakan review produk bersama dengan UMKM dan juga vendor yang ada di seluruh kawasan negara Indonesia, yang mana kami percaya bahwa banyak sekali produk-produk yang dimiliki oleh UMKM di Indonesia tentunya sangat kreatif, inovatif, dan juga pantas untuk dipamerkan dan diperkenalkan tidak hanya di dalam negeri namun juga sampai dengan mancanegara. Baik sahabat desa, sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya selaku host Almarhari Nisa pada kali ini untuk terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, terutama kepada Direktorat Pemasaran, selain itu juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kedai Reka pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, selain itu juga kepada TV Desa selaku media partner yang telah menyiarkan acara program Insider kami melalui via satellite Freesat, aplikasi Genflix, dan juga YouTube. Baik sahabat desa, kita akan mulai untuk ke acara yang pertama, di mana biasanya kita akan mengadakan sharing session dengan tim dari Indonesia Direct sendiri, yang pada kali ini akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Fania. Untuk rekan saya, Fania, silahkan, dipersilakan. Selamat siang. Selamat siang, El. Oke, boleh langsung, Fania? Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya langsung share screen aja ya. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan ekspor dan impor di Indonesia untuk periode September 2021. Saya langsung mulai saja. Highlight-nya ini adalah ekspor pada bulan September 2021 meningkat sekitar 20,60 miliar dan impor meningkat sekitar 16,23 miliar. The value of Indonesian export in September 2021 reached around 20.60 billion atau turun sekitar 3,8% jika dibandingkan dengan pada bulan Agustus 2021 untuk sektor ekspor. Namun, dibandingkan pada bulan September tahun 2020, yaitu tahun lalu, nilai ekspor naik sekitar 47,64%. Ini berkaitan dengan ekspor non-migas pada bulan September 2021 yang mana meningkat sekitar 19,67 miliar US dollar, turun sekitar 3,38% jika dibandingkan pada bulan Agustus 2021. Namun, meningkat sekitar 48,3% jika dibandingkan pada sektor ekspor non-migas pada bulan September 2020. Export sector, according to the sector, migas export for the processing industry in January and September 2021 itu di sini ekspor non migas mengenai industri prosesnya pada bulan Januari hingga September tahun 2021 meningkat sekitar 35,40% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. As well as export of agricultural products rose, itu sama dengan ekspor pertanian juga meningkat sekitar 6,37%. Dan ekspor pada bidang pertambangan dan produk lain itu meningkat sekitar 76,29%. Berdasarkan dengan provinsinya, yang ikut berkontribusi pada ekspor pada bulan ini adalah Indonesia. Ekspor terbesar Indonesia pada bulan Januari sampai September 2021 itu datang dari Jawa Barat dengan
nilai sekitar 24,67 miliar US dollar atau sekitar 15,2%. Diikuti dengan Jawa Timur sekitar 16,93 miliar atau 10,31% dan Kalimantan Timur sekitar 16,11 miliar US dollar atau sekitar 9,80%. Mengenai impor, nilai impor Indonesia pada bulan September 2021 meningkat sekitar 16,23 miliar US dollar. Akan tetapi nilai ini turun sekitar 2,67% jika dibandingkan dengan impor pada bulan Agustus 2021 atau meningkat sekitar 40,31% apabila dibandingkan pada bulan September 2020. Selain itu, impor migas pada bulan September 2021 itu senilai 1,86 miliar US dollar, itu turun sekitar 8,90% jika dibandingkan pada bulan Agustus 2021 atau naik sekitar 59,15% dibandingkan pada bulan September 2020. Berdasarkan barangnya, itu kelompok barang itu nilai impor pada bulan Januari hingga bulan September tahun 2021 dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya itu meningkat pada consumer goods senilai 3.498,3 miliar US dollar atau sekitar 32,99%. Untuk barang jadi itu sekitar 28.926,8 miliar US dollar atau sekitar 37,97%. Dan capital goods itu sekitar 3.110,7 miliar US dollar atau sekitar 18,42%. Berdasarkan suppliers untuk sektor impor Indonesia tahun 2021 pada bulan September, itu ada 3 supplier terbesar untuk impor non-migas pada sektor goods. Itu periode Januari sampai September 2021 itu di posisi pertama ada Cina dengan 39,12 miliar US dollar, lalu disusul oleh Jepang senilai 10,42 miliar US dollar dan Thailand senilai 6,55 miliar US dollar atau sekitar 5,37%. Dan untuk impor non-migas dari Asia itu sekitar from ASEAN itu sekitar 21,33 miliar US dollar dan Uni Eropa sekitar 7,78 miliar US dollar atau sekitar 6,38%. Ini adalah gambaran singkat mengenai perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada bulan September 2021, yang mana di sini dapat kita ketahui bahwa ekspor non-migas pada bulan September 2021 itu pada posisi pertama ada Tiongkok, lalu disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, lalu India. Sedangkan untuk sektor impor non-migas itu masih dikuasai oleh Tiongkok, Jepang, disusul oleh Thailand, dan Australia. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa bila dibandingkan, di sini ada gambaran mengenai perbandingan antara ekspor dan impor pada bulan September 2020 hingga September 2021, yang mana sektor impor itu naik sekitar 47,64% dan impor naik sekitar 40,31%, yang didukung oleh pada ekspor itu didukung oleh bagian pertanian, kehutanan, dan perikanan, lalu ada migas, pertambangan, dan industri pengolahan dan produk lainnya. Sementara impor itu yang
mendukung impor ini ada barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini juga ada terdapat neraca nilai perdagangan Indonesia perhitungan mulai dari bulan September 2020 hingga bulan September 2021, yang mana ini turun sekitar bila dibandingkan pada bulan Agustus, pada bulan September hanya sekitar 4.370,6 miliar US dollar. Sekian penjelasan singkat mengenai perkembangan mengenai industri ekspor dan impor Indonesia pada bulan September. Saya kembalikan kepada Elma. Oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Fania atas pemaparannya terkait dengan perkembangan ekspor dan impor Indonesia di Indonesia. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya ingin tahu terlebih dahulu tentang pendapat dari Pak Bib sendiri. Untuk Pak Bib, saya persilakan. Ya, terima kasih Elma. Fania, selamat siang. Penjelasanmu sudah cukup lengkap, walaupun memang baru hanya diambil poin-poin saja. Memang rencananya memang ini adalah bagian dari data-data yang akan selalu kita supply untuk teman-teman eksportir maupun teman-teman buyers, para buyers di luar negeri juga. Dan bagian dari tulisan Fania ini akan masuk dalam sebuah data yang akan kita share melalui internet, sehingga kita akan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan dan juga para buyers yang membutuhkan untuk melihat outlook produk Indonesia seperti apa. Memang ini akan kita buat dalam e-book Elma, sehingga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-book ini bisa mendaftar lewat Elma, dan tulisan dari Fania dan tim, salah satu diantaranya mengenai beberapa hal yang terkait dengan perkembangan ekspor maupun impor Indonesia, juga perkembangan outlook ke perdagangan kita seperti apa, dan banyak hal-hal menarik yang akan kita angkat lagi dalam e-book kita. Jadi e-book ini akan mulai kita bagikan bulan ini setelah acara event kita tanggal 13 di UNS. Kita akan membagikan e-book ini kepada teman-teman siapapun yang ingin mendapatkan data-data ekspor kita, tentang UKM, tentang semua outlook Indonesia, bagaimana bisa subscribe. Caranya bagaimana nanti biar silakan menghubungi Elma dan tim Insider, gitu ya. Nah, beberapa hal yang menarik yang tadi disinggung oleh Fania, misalnya adalah bahwa ternyata provinsi yang paling besar dengan menghasilkan ekspor itu adalah Jawa Barat. Sudah 13% ya, kalau nggak salah Fania tadi angkanya itu. Nah, kemudian baru diikuti oleh Jawa Timur. Dua itu yang terbesar. Mereka berdua aja sudah lebih dari 30%. Sudah hampir 30%, sudah hampir sepertiganya dari total ekspor Indonesia. Jadi ini adalah ada ketimpangan-ketimpangan, dan ini ketimpangan seperti ini dengan provinsi lain seharusnya bisa kita atasi sehingga ada pemerataan. Sementara 2-3 daerah tersebut cukup besar dominan ekspornya, sudah hampir 50%, sisa 50% dibagi oleh 30 provinsi lain. Ini kan nggak ada sesuatu yang salah. Makanya Indonesia Direct memang berusaha untuk mengangkat lebih banyak UKM, karena UKM ini walaupun sedikit-sedikit Elma, dia itu seperti sapu lidi gitu ya. Semakin banyak dia akan membuat dan ada distribusi yang merata dari setiap provinsi, sehingga Indonesia memang akan lebih banyak melakukan ekspor melalui para UKM ini.
Karena kalau kita hanya mengandalkan perusahaan besar, paling hanya 1, 2, 3 konglomerat itu kan yang bisa ekspor non migas. Namun apabila UKM itu banyak sekali, kita kumpulin seluruh Indonesia dari semua provinsi, maka dampaknya pasti juga akan luar biasa. Baik, saya pikir itu komentar dari saya, Elma. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Habib atas komentarnya terkait dengan perkembangan perdagangan luar negeri yang ada di Indonesia. Benar sekali yang tadi Pak Habib bilang, jika kita mengumpulkan para UMKM milik Indonesia itu bisa menjadi suatu hal yang sangat besar seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yakni adalah sharing session, yang mana sharing session pada kali ini kita akan memberikan informasi yang cukup penting terkait dengan acara dari Indonesia Direct. Saya akan share screen terlebih dahulu. Yap, sebentar. Oke. Di sini ada acara yang bertujuk terkait dengan UNS Innovation Festival, yang mana merupakan acara garapan dari Indonesia Direct dan juga UNS itu sendiri. Jadi Indonesia Direct x UNS proudly present mengadakan acara yang dinamakan dengan UNS Innovation Festival, yang mana diadakan di Surakarta 11-13 Desember. Ini disclaimer aja ya, untuk offline-nya memang diadakan di Surakarta, namun juga kita akan melaksanakannya secara hybrid, tidak hanya offline, namun juga kita akan melaksanakannya secara online. Jadi para sahabat desa dan juga para vendor semua yang ada di sini, jika tertarik ingin mengikuti acara ini, bisa mengikutinya lewat online jika tidak berkemungkinan untuk datang langsung ke Surakarta. Nah, untuk acaranya terdapat expo, lalu juga ada workshop tentunya, lalu ada talk show, lalu ada business gathering, ada business matching, lalu ada startup graduation, dan juga Exports Apps Launching, di mana di sini akan ada launching aplikasi yang memang sedang kita kembangkan dari Indonesia Direct itu sendiri. Akan sangat menarik sekali bagi para sahabat desa dan juga teman-teman semua untuk mengikuti dari acara UNS Innovation Festival yang akan kami selenggarakan di bulan Desember ke depan. Nah, untuk latar belakang mengapa kami mengadakan acara ini, di mana bisa melihat dari grafik yang ada di depan ini bahwa adanya upaya komersial hasil riset dan kreasi inovasi perguruan tinggi menjadi tuntutan vital dalam mendorong terwujudnya bangsa yang memiliki daya saing. Nah, jika kita melihat bahwa laporan dari grafik ini dari The Global Competitiveness Index tahun 2018 sampai tahun 2019, meskipun Indonesia memiliki keunggulan pada potensi pasar, namun Indonesia itu masih sangat lemah pada pembentukan ekosistem inovasi dan kesiapan teknologi yang dimilikinya. Adanya adopsi ICT, infrastruktur, dan iklim bisnis juga masih perlu ditingkatkan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, maka diperlukannya, kita mengadakan adanya suatu inovasi di mana faktor-faktor yang kita pertimbangkan tersebut dapat ditingkatkan melalui peran dari perguruan tinggi dengan dari perguruan tinggi melalui upaya pengembangan ekosistem hilirisasi dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai unsur penting dalam mengembangkan inovasi wilayah. Jadi di sini ada peran dari perguruan tinggi sendiri dan juga beberapa pihak yang menjadi sangat penting untuk mengembangkan ekosistem wirausahawan yang terdapat di Indonesia itu sendiri. Okay, we're going to next slide. Jadi UNS Innovation Festival itu apa? Jadi UNS Innovation Festival itu merupakan suatu perhelatan akbar akhir tahun pada bulan Desember pada bidang riset dan juga inovasi dari Universitas 11 Maret. Yang mana program ini merupakan program kerjasama dengan mitra dan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam melakukan inovasi dan hilirisasi kreasi inovatif dan riset sivitas akademika. Yang mana di sini Indonesia Direct juga berkolaborasi tentunya dengan UNS untuk mengadakan acara dari UNS Innovation Festival.
Program ini diharapkan dapat menjadi momentum yang baik dalam memupuk sinergitas dalam mewujudkan iklim inovasi dan ekosistem kewirausahaan di lingkup perguruan tinggi yang berdampak pada masyarakat luas. Jadi di sini diharapkan juga dari acara ini akan dapat mengajak para orang-orang atau kalangan yang berasal dari perguruan tinggi untuk meningkatkan rasanya untuk berwirausaha. Ini akan berdampak pada masyarakat luas gitu sendiri. Lalu kegiatan ini meliputi aktivitas pameran hasil inovasi UNS, startup, mitra UMKM, mitra dan UMKM, webinar, ada talk show juga beserta workshop. Selain itu juga ada business catering, business matching, dan launching platform ekspor sebagai pendukung bisnis ekspor UMKM. Sangat menarik sekali ya, di mana di sini masih jarang sekali platform ekspor import yang berasal dari lokal. Oleh karena itu, para UMKM di sini dan juga vendor yang berasal dari Indonesia, tentunya kita harus sangat bangga sekali, di mana sekarang Indonesia sendiri mempunyai inovasi adanya aplikasi yang dibuat oleh orang Indonesia itu sendiri dengan dari kolaborasi antara UNS dan juga Indonesia Direct. Untuk disclaimer aja, untuk pendanaan dari acara ini kita melalui program dari Kedai Reka. Okay, we are going to next slide. Selanjutnya di sini kita bahas tentang tujuan kegiatan. Yang pertama adalah mengembangkan ekosistem wirausaha dan inovasi di lingkup perguruan tinggi maupun regional kota dan provinsi. Jadi di sini kita ingin mengembangkan ekosistem wirausaha tidak hanya di perguruan tinggi aja, tidak hanya di kalangan mahasiswa atau mungkin dosen, tetapi juga sampai dengan regional kota dan juga provinsi lain yang mana akan meningkatkan dari rasa untuk berwirausaha itu sendiri. Dan selanjutnya itu adalah meningkatkan upaya hilarisasi atau komersialisasi hasil riset dan kreasi inovatif warga kampus dan juga industri atau masyarakat. Dan juga yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemitraan perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam menumbuhkan iklim inovasi dan juga hilarisasi. Ini adalah tujuan kegiatan yang kita rangkup di acara ini untuk meningkatkan berbagai macam sektor dan juga berbagai macam tujuan yang ingin kami kembangkan, tidak hanya di dalam perguruan tinggi, namun juga sampai dengan untuk masyarakat luas di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat. Untuk manfaat dari program ini, kami harapkan dapat memiliki manfaat. Yang pertama adalah untuk mendorong tumbuhnya budaya hilarisasi, hasil riset dan kreativitas melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan dan inovasi di UNS. Dan ini tidak hanya di UNS aja ya, tapi ini akan sangat berpengaruh juga terhadap masyarakat luas dan juga para sahabat desa ataupun para vendor juga UMKM yang ingin mengikuti acara kita. Dan caranya dengan apa sih? Yaitu melalui talk show dan juga webinar, di mana di sini kami akan menghadirkan para expert pada bidangnya sehingga bisa didapatkan insight-insight yang sangat penting terkait dengan hilarisasi hasil riset dan kreativitas dengan pengembangan ekosistem dari kewirausahaan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi dan produk-produk yang dihasilkan oleh mitra UNS pada stakeholder. Di sini ada exposition, yaitu ada pameran. Di sini akan banyak sekali vendor-vendor maupun UMKM yang akan memamerkan hasil-hasil produknya di acara yang kami buat. Oleh karena itu, mungkin teman-teman yang tertarik untuk melihat produk-produk buatan Indonesia yang sangat kreatif, inovatif, dan juga mungkin cocok dengan seleranya, bisa sekali untuk mengikuti acara kami di UNS Innovation Festival ini. Terus juga yang ketiga, selanjutnya adalah untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi startup dan UMKM untuk mendapatkan akses peningkatan kapasitas dan perluasan bisnis. Melalui apa? Yaitu melalui business catering, business matching, dan juga workshop. Di mana di sini business gathering kita bisa mengumpulkan para pelaku perdagangan, para pelaku usaha-usaha yang mana di sini mereka bisa mendapatkan insight sendiri dan juga bahkan mungkin mendapatkan channel untuk mengembangkan perusahaan yang dirintis seperti itu.
Untuk summary dari kegiatan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita akan mengadakan UNS Innovation Festival dari tanggal 11 sampai dengan 13 Desember, di mana pada hari pertama kita akan mengadakan workshop di tanggal 11 Desember 2021, di mana workshop ini merupakan suatu pengembangan bisnis dan akses pendanaan startup dan UMKM. Selain itu juga ada workshop pada bidang perdagangan dan juga ekspor. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman semua, bahwasannya adanya suatu workshop untuk insight bagi kita, di mana pengetahuan terkait dengan perdagangan dan juga ekspor yang terjadi saat ini di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu juga bagaimana pengembangan bisnis dan juga akses pendanaan dari startup yang memang sekarang sedang booming ya untuk startup, untuk bisnis itu sendiri untuk dikembangkan seperti itu. Selanjutnya kita juga ada talk show atau webinar, yang mana ini juga sama akan kita selenggarakan pada hari pertama, yakni di tanggal 11 Desember 2021. Nah, selain tadi ada workshop, kita ada talk show-nya terkait bisnis juga, termasuk talk show bertema startup, Hello Startup, lalu juga ada talk show series, dan juga ada solo next startup. Ini juga sangat menarik sekali untuk teman-teman ikuti untuk mendapatkan insight baru terkait dengan startup, pengembangan startup, mungkin bagaimana cara mengelolanya, dan lain sebagai informasi terkait dengan startup itu sendiri dari experts-nya. Selain itu juga kita akan mengadakan startup graduation, ini di second day, tanggal 12 Desember 2021, di mana ini merupakan acara puncak graduasi tenan atau startup hasil inkubasi divisi startup dan inkubasi dari UNS Innovation Hub. Terus selain itu dari adanya startup graduation, kita masuk ke last day, tanggal 13 Desember pada business gathering, di mana di sini adanya suatu diskusi antara pihak dari perguruan tinggi, pemerintah, industri, media, dan stakeholder UMKM dengan pelaku UMKM. Nah, di last day ini mungkin akan sangat menarik sekali ya, karena adanya business gathering, jadi adanya diskusi bahkan dari berbagai macam pihak. Ada dari perguruan tinggi, ada pemerintah juga, lalu ada media dari UMKM dan juga pelaku UMKM-nya. Dimana di sini jika para teman-teman ataupun sahabat desa ataupun para vendor ingin mengikuti acara kami, maka akan dengan sangat mudah sekali untuk langsung melakukan diskusi bersama dengan partisipan atau pihak-pihak yang akan kami temukan di acara kami ini. Sehingga dengan itu bisa mendapatkan informasi ataupun bisa mendapatkan link juga untuk pengembangan bisnis. Selain itu juga untuk pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya, seperti itu. Nah, selain di acara ketiga, kita punya business gathering, kita juga punya workshop on investment dan business matching di tanggal 13 Desember 2021 juga, di mana kegiatan ini berisi tentang presentasi bisnis startup di depan investor dalam memperluas pengembangan bisnis. Nah, sebagai UMKM dan juga para vendor yang mungkin baru merintis atau berada di progres perkembangan bisnisnya, untuk mencari suatu investor itu akan menjadi suatu yang cukup penting, di mana kita bisa dapat mengembangkan bisnis dengan investor itu sendiri, seperti itu. Nah, dengan adanya acara kami dari UNS Innovation Festival, kita akan mengadakan business matching, yang mana acara ini akan mempertemukan dari para vendor dan juga UMKM dengan para investor yang ada di Indonesia. Jadi ini akan sangat menarik dan akan sangat menguntungkan sekali ya bagi kita semua, terutama juga kepada para UMKM dan juga vendor itu sendiri. Nah, selanjutnya kita di hari ketiga juga ada business exposition, yaitu merupakan suatu acara pameran bisnis, di mana di sini merupakan pameran hasil-hasil riset dan inovasi dari UNS. Wahana menampilkan startup binaan UNS Innovation Hub dan juga produk-produk dari UMKM. Nah, ini menjadi suatu keuntungan sendiri juga ya bagi para UMKM yang ada di Indonesia yang mengikuti acara kami, yang mana tidak hanya mendapatkan pameran aja, tapi berbagai macam rangkaian dari keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan, seperti bisa mengikuti workshop,
talk show, jadi bisa mendapatkan insight untuk mengembangkan bisnis. Selain itu juga ada startup graduation, ada business gathering, dan juga business matching, di mana di sini bisa mempertemukan atau bertemu dengan para pelaku UMKM lain, lalu juga bisa berdiskusi dengan pihak perguruan tinggi, lalu juga pemerintahan, media, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa memamerkan produknya di acara yang kami garap. Tidak hanya dapat satu keuntungan saja, namun banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dengan acara yang kami garap ini dari UNS Innovation Festival. Kita masuk ke next slide. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi sebelumnya, bahwa memang acara kita ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara daring dan juga secara offline. Dengan target pesertanya siapa? Yaitu dari pihak akademisi, peserta dari sivitas dari UNS maupun perguruan tinggi lain di Jawa Tengah. Jadi di sini para mungkin teman-teman mahasiswa yang tertarik ingin mengikuti acara kami bisa banget. Lalu juga untuk umum, yaitu peserta umum terdiri dari Baikar International atau domestik dan pemerintahan, industri, media, dan juga perbankan. Nah, untuk lokasi kegiatan, kami berada di auditorium UNS. Di sini di UNS ya, di sini bisa dilihat sendiri auditoriumnya. Jadi ini adalah tempat pelaksanaan acara dari UNS Innovation Festival. Oke. Mungkin segini dari informasi terkait dengan UNS Innovation Festival. Sangat menarik sekali bagi kita untuk menghadiri acara UNS Innovation Festival yang digarap juga berkolaborasi dengan Indonesia Direct, yang mana ini akan sangat memberikan keuntungan kepada sahabat desa ataupun para teman-teman UMKM yang ingin mengikuti acara kami seperti itu. Mungkin untuk acara selanjutnya kita akan hadirkan setelah komersial break berikut ini. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Selamat datang kembali sahabat desa dan juga para teman-teman sahabat UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi ke acara dari program Insider, yang ini merupakan suatu program garapan dari Indonesia Direct. Sebelumnya acara yang sudah kita tampilkan adalah sharing session terkait dengan perkembangan perdagangan luar negeri di Indonesia. Selain itu juga tadi kami sudah menampilkan acara terkait dengan acara penting yang kami garap dari Indonesia Direct sendiri bekerja sama dengan UNS melalui program Kedireka, yakni adalah UNS Innovation Festival. Kita akan langsung masuk aja ke acara selanjutnya. Di sini kita sudah ada, di sini kita sudah ada Pak Bib sendiri. Selamat siang, Elma. Selamat siang, Pak Bib. Ya. Oke, bagaimana nih pandangan Pak Bib sendiri terkait tadi tentang acara dari UNS Innovation Festival itu sendiri? Ya, makasih. Jadi mumpung ada kesempatan di siang ini, saya akan menjelaskan sedikit dulu dari maksud dari acara ini. Memang ini sebuah acara kolaborasi yang menarik sekali, baik untuk kita selaku UKM maupun pegiat ekspor, kemudian juga teman-teman sivitas akademik ya, terutama dari bukan cuma UNS, namun siapapun yang bisa ikut. Karena seperti Elma bilang tadi, acara ini kan gabungan antara online dan offline. Jadi karena pembatasan sosial yang terjadi sekarang ini, terutama di bulan Desember, maka kemungkinan besar kita tidak bisa mengundang terlalu banyak teman-teman untuk hadir di Solo. Namun kami sangat mengharapkan teman-teman bisa hadir secara online. Jadi sehingga judul acaranya sendiri adalah hybrid. Walaupun
kita sudah merancang acaranya bagus banget secara offline, namun karena memang ada persyaratan dari pihak UNS, dari pihak pemerintah Solo sendiri, jangan terlalu bikin acara yang terlalu rame kan, Elma, terutama akhir tahun. Kamu tahu sendiri kan, kita sekarang bakal PPKM kita bakal naik lagi dari mulai 1, 2, nanti jadi 3, jadi memang ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, menariknya di mana? Menariknya bahwa kita meramu antara acara praktis dan acara yang bersifat akademis. Nanti ada seminar, Elma bilang betul sekali ya, kita akan mengadakan berbagai workshop dan juga kita akan mengadakan berbagai kegiatan yang terkait dengan talk show, dan terakhir yang nggak kalah penting adalah kita ngadain pameran. Jadi pameran ini akan kita tampilkan produk-produk potensial ekspor. Banyak teman-teman di sini yang kami undang, nanti lewat Adelia. Adelia akan mengkontak teman-teman. Sudah banyak yang daftar, Elma. Nanti akan kita batasi karena memang nggak bisa lebih dari 50 exhibitor. Ya. Pendaftarannya untuk peserta kita batasi hanya 50 saja. Dari 50 itu kemudian akan kita coba untuk ramu dalam tadi di auditorium. Auditoriumnya kan gede, Elma. Biasanya kan mereka pakai itu untuk acara wisuda. Nah, kali ini kita akan rancang khusus. Jadi beberapa teman-teman yang sudah kita pilih akhirnya akan kita masukkan di situ, kita atur berdasarkan dari sektor. Nanti ada 5 sektor, Elma. Jadi kita akan bawa teman-teman sahabat desa pun yang tertarik, silakan nanti kontak ke Adelia, dan dari situ Adelia akan memberikan G-form untuk diisi, karena dari G-form itu kita akan lihat, kita akan buka 5 subsektor, mulai dari food and beverage, makanan. Jadi di food and beverage ini kita akan selain mengadakan pameran, kita akan bikin workshop, Elma, terutama teman-teman di makanan ini, mereka sangat butuh bagaimana, terutama untuk ekspor ya, Elma, karena kalau kita bicara ekspor, kita bicara tentang gizi, kandungan gizi dari sebuah produk makanan, kemudian bagaimana sertifikat, nanti ada sertifikat, berbagai macam sertifikat yang dibutuhkan untuk makanan, itu akan kita berikan workshopnya. Jadi kami akan mendatangkan ahli gizi untuk memberikan, ini loh, kalau Anda berurusan dengan makanan, berarti bagaimana membuat makanan itu biar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para konsumen atau buyers. Minimal dibutuhkan oleh regulasinya sebuah negara, karena mereka akan, setiap negara punya regulasi yang berbeda-beda. Nah, itu akan ada workshopnya. Jadi benar-benar workshop secara offline. Kami sudah punya ahlinya dari beberapa institusi kesehatan, akan kita datangkan. Institusi kesehatannya apa nanti tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan update terus. Namun dari situ para narasumber ini akan menjelaskan kira-kira kalau produk UKM bagaimana biar nggak ditolak, nggak gampang dianggap nggak masuk, nggak sesuai kriteria untuk ekspor dan lain sebagainya. Itu akan kita jelaskan di situ secara offline. Jadi teman-teman yang bisa datang ke Solo nanti kontak Elma, karena nggak semua bisa kita undang. Kita hanya membatasi setiap event, UNS hanya membatasi maksimal 150 peserta. Jadi setiap event, karena kita akan mengadakan event dari tanggal 12 sampai tanggal 13. Kalau tanggal 11 lebih banyak ke event yang online ya. Tanggal 12 dan tanggal 13 kita bikin secara offline, hybrid, dan teman-teman yang nggak bisa, karena sahabat desa kan banyak sekali ya, Elma, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, mungkin nggak bisa ke sini, silakan. Nanti kita akan share linknya, kemudian kita akan bikin juga acara ini live streaming, jadi teman-teman bisa ikuti, karena selain gizi,
kita juga punya banyak sekali workshop. Nah, workshop yang Elma baca tadi itu workshop yang sangat praktis. Misalnya yang workshop craft. Kita akan datangkan ahli-ahli craft. Dia ngajarin langsung di situ. Teman-teman yang mau ke Solo atau kebetulan di Solo bisa hadir. Bagaimana sih bikin craft? Simple craft aja, mulai dari yang bikin rajutan, bikin bahan-bahan dari kertas, menjadi sebuah produk-produk yang unik, itu semua akan dijelasin Elma. Nah, kemudian gongnya jangan lupa bahwa kita juga akan mendatangkan Coach Rudy langsung dari Jakarta. Memang Coach Rudy akan datang situ ngajarin teman-teman bagaimana sih foto produk yang bagus. Jadi Coach Rudy akan 2 hari di Solo, dia akan ngajarin teman-teman, jadi langsung bisa praktek langsung di situ dengan Coach Rudy sendiri, bagaimana sih cara ngambil foto produk yang bagus. Nah, hari pertama itu foto produk khusus makanan, jadi hari pertama kan acaranya makanan ya, ada talk show tentang gizi, kemudian setelah itu workshop tentang makanan, bagaimana ngambil foto produk makanannya yang bagus. Nah, yang punya produk, yang mau datang ke Solo, silakan datang bawa produknya. Kan gratis, nggak bayar. Mumpung kapan lagi? Coach Rudy itu kalau sekali dipanggil, kalau mau konsultasi privat tuh bayarannya jutaan. Nah ini kita kasih free untuk teman-teman datang gitu ya. Silakan datang, lihat sendiri, kemudian bawa produknya, dipraktekin di situ sampai jadi gitu ya. Nanti Coach Rudy juga akan bantu. Dia juga buka stand di situ, jadi mau konsultasi mengenai bagaimana teknik foto yang bagus, silakan bisa langsung konsultasi dengan Coach Rudy di acara itu. Kemudian hari berikutnya itu foto produk selain makanan. Jadi kita memang bedakan, biar fokusnya kan jelas ya, Elma ya. Jadi kita biar 1 hari khusus tentang makanan. Jadi teman-teman yang punya makanan, silakan daftar. Mau datang atau mau lihat lewat online, kalau memang nggak puas lewat online ya terpaksa ke Solo, tapi jauh-jauh hari beritahu kita ya, karena memang sekali lagi saya sudah bilang di awal, memang untuk masuk ke UNS ini ada prokesnya, jadi kita batasi hanya 150 orang yang boleh masuk, begitu Elma ya. Nah dari situ kita akan teman-teman yang sudah daftar, yang sudah register, akan kita undang untuk mengikuti workshop-nya secara langsung. Jadi Coach Rudy-nya di panggung, kemudian kita ngikutin sambil coba praktek sendiri-sendiri. Setelah praktek, memang waktunya cuma 1,5 jam untuk setiap workshop. Namun setelah itu, kalau ingin konsultasi lagi, kita sediain booth khusus untuk konsultasi tentang fotografi. Jadi hari pertama makanan, hari kedua produk lainnya, apakah craft, furniture, punya fashion, punya baju, punya apa, itu akan kita kasih kesempatan untuk foto produk lainnya di tanggal 13. Karena tanggal 13 juga nanti ada fashion show, ada macam-macam Elma. Jadi macam-macam acara akan kita ramu di situ. Nah, termasuk bagaimana selain workshop itu kita akan mengadakan sharing session. Dan salah satu di antara sharing session itu sebenarnya acara kita ini Elma, Insider ini kita masukin. Jadi kita review produk. Jadi produk teman-teman dari 50 teman-teman yang ada di situ, yang pada saat itu hadir, itu akan kita review satu persatu begitu ya, sambil di-sharing secara online juga. Nah, nanti kalau Elma bisa datang, Elma yang jadi hostnya, gitu kan ya Elma ya. Jadi kamu harus ke Solo tapi gitu. Nah dari situ kita akan review seperti ini, 1 produk, 2 produk, ada produk yang menarik apa kita review. Itu salah satu memang ini model kita untuk mereview secara offline. Yang kedua kita akan datangkan ahli-ahli bisnis ekspor, ahli-ahli bisnis yang terbiasa dengan dari berbagai perusahaan menengah besar yang ada di Solo, seperti Streetex, seperti beberapa perusahaan lain lagi yang mereka memang sudah ekspornya sudah besar, itu akan kita datangkan untuk memberi masukan, memberi insight kepada teman-teman UKM tentang bagaimana itu ekspor. Jadi kita akan membuat kolaborasi antara perusahaan menengah besar dengan perusahaan UKM, IKM di sini. Nah,
ini adalah hal yang kita akan coba bantu teman-teman untuk bisa bagaimana mencoba untuk punya kesempatan untuk networking, karena di situ kan ada networking ya antara kampus, kita sebagai pengusaha, UKM, dan juga networking dengan teman-teman di dunia kreatif. Gitu, Elma. Nah, karena acara kedua yang akan kita tampilkan terkait dengan ini juga namanya Innovation Festival ya, festival inovasi kreatif. Banyak sekali teman-teman mahasiswa maupun UKM kreatif yang kami rasa sangat patut untuk kita angkat, Elma. Jadi mereka selama ini oleh pihak UNS mereka sudah dididik, ada 35 startup baru yang memang dididik. Mereka banyak terlibat dengan dunia teknologi, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, pada graduation day yang tadi Elma sebut, itu kita memang akan melakukan wisuda. Mereka sudah selesai dibina, selesai dididik. Pada saat ini mereka akan wisuda, akan kita lepas, kita inaugurasi. Dan setelah inaugurasi itu langsung akan kita ketemukan dalam business matching dengan para calon investor, Elma. Jadi business matching sini ada dua. Business matching untuk teman-teman eksportir atau UKM yang pengen ekspor, itu akan kita angkat dalam sebuah business matching. Kita temukan dan secara online dengan para calon buyers di luar negeri, para calon pembeli dari negara-negara lain, yang coba kita undang untuk ikut juga acara ini secara online. Di situ kan kita display kan, liatin satu persatu produknya ini, produk ini, dia sudah punya ini, kemudian sudah melalui proses seperti Elma ketahui selama ini Indonesia Direct kan banyak dari divisi verified vendors, kita memverifikasi vendor-vendor kita kan, Elma. Nah, vendor-vendor yang sudah terverifikasi ini akhirnya akan kita tampilkan besok di acara. Kita undang mereka untuk tampil di acara ini, baik secara offline, mereka datang ke Solo, maupun secara online, sehingga buyer bisa lihat. Ini adalah vendors yang kita jamin, mereka sudah siap untuk melakukan ekspor. Nah, dari situ kemudian terjadi business matching, tanya jawab. Kalau memang cocok dari hasil interaksi, tanya jawab antara calon buyers dan UKM, kalau merasa cocok, maka terjadilah sebuah kesepakatan bisnis. Begitu juga dengan para startup kita, 35 startup pada saat ini, kita akan carikan para investor untuk mereka bisa menjalin kerjasama dengan startup ini, sehingga mereka akan berkembang lagi ke dunia startup, dunia bisnis yang lebih besar. Nah, kemudian hal ketiga, Elma, yang buat Indonesia Direct ini adalah hal yang paling penting adalah bahwa pada tanggal itu, pada tanggal 13 kita akan launching aplikasi kita, aplikasi Android kita untuk mendampingi aplikasi web kita dari www.indonesiadirect.org yang saat ini akan kita rubah. Jadi pada saat ini memang tim Indonesia Direct dibantu oleh UNS dalam program Kedai Reka yang tadi Elma sebut, dibiayai oleh Dirjen Dikti, sedang merombak total website Indonesia Direct, dan website itu rencananya akan kita launching pada tanggal 13 besok. Jadi setelah tanggal 13, teman-teman sudah siap untuk memakai website Indonesia Direct sekarang ini dengan tampilan baru, dan kita akan mulai pasarkan produk teman-teman ke pasar global. Nah, di samping itu, pada saat itu juga kita akan meluncing sebuah aplikasi baru yang kita pakai di Indonesia Direct. Karena saya sangat yakin, dan seperti kita ketahui, mungkin juga termasuk Elma, daripada main web, biasanya teman-teman itu lagi suka main apps ya,
pakai Android, pakai handphone dan lain sebagainya. Itu tidak bisa terhindari. Jadi dalam perkembangan itu kami melihat bahwa kami harus masuk ke apps, dan pada saat ini memang tim dari UNS lagi membuat apps ke Indonesia Direct. Rencananya akhir bulan ini sudah jadi, akan kita testing, kemudian kita migrasi semua data teman-teman yang sudah ada. Teman-teman yang belum ada bagaimana? Teman-teman yang belum ada bagaimana? Mulai tanggal 13 bisa register, bisa daftar, dan bisa mulai upload produknya secara lebih gampang melalui apps, melalui Android. Kalau selama ini kok kayaknya ribet banget ya, kita sudah 2 tahun ini membuat website, tapi selama ini kendalanya UKM kok ribet banget, saya nggak bisa, ini selalu terhalang, ada error inilah, error itulah. Nah, sekarang kita ini mempermudah, Elma. Jadi kita permudah teman-teman biar bisa masuk secara lebih mudah ke website kita melalui aplikasi. Jadi cukup lewat aplikasi saja sudah bisa langsung. Mungkin dia misalnya begini, Elma, teman-teman datang nih ya, yang punya produk makanan, tanggal 12 sudah datang. Kemudian foto-foto kan, diajari sama Coach Hudi, foto-foto produknya kan, produknya difoto, cak, 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 cak. Nah, setelah habis foto, besoknya sudah bisa di-upload. Apps kita sudah kita resmikan, kita launching. Foto-foto itu langsung bisa di-upload dan langsung tampil di global market, gitu ya. Karena setelah ini kita akan punya beberapa acara yang luar biasa, Elma, mulai Januari. Kita akan membuat business to business meeting atau B2B meeting, juga business matching dengan berbagai buyers, dan itu akan mulai kita lakukan bulan Januari. Selain itu, apabila memang nanti sudah dimungkinkan, kita sudah membuat sebuah program untuk mengajak teman-teman yang ada di sini, semuanya vendor, yang penting pokoknya sudah terdaftar aja di dalam, boleh di website, boleh lewat aplikasi kita, sudah terdaftar, kita akan melihat produk teman-teman yang bagus, kita akan mengajak teman-teman untuk ikut pameran Indonesia Direct ke luar negeri secara offline, asal sudah dimungkinkan pamerannya. Kita sudah membuat rancangan pameran apa saja yang akan kita ikuti mulai awal tahun 2022 hingga akhir tahun. Kita akan mengajak beberapa pihak, mulai dari Kemenparekraf, kita akan mengajak ke Kemendak, dan tentunya kita akan mengajak beberapa perbankan. Ini sudah kami atur. Kita akan mengajak membawa produk teman-teman ini untuk berpameran ke luar negeri secara offline. Begitu, Elma. Sehingga acara ini kita mulai dengan kick off di bulan Desember tanggal 13 besok. Jadi di situ produk pamer teman-teman kita pamerkan seperti ini, kemudian kita mengadakan, jadi jangan lupa tanggal 13 kita akan mengadakan business matching juga, tapi secara virtual, secara online, gitu ya. Nah, business matching ini merupakan perkenalan kick off kita bahwa pada bulan Januari kita akan membuat itu secara rutin, Elma. Setiap bulan kita akan bikin sampai semua teman-teman ini bisa mengikuti business matching yang kita adakan, dan kita mengharapkan buyers juga kita undang untuk datang sini sehingga teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan para buyers di bawah supervisi dari tim Indonesia Direct. Karena tentunya untuk bagaimana untuk melakukan sebuah business matching dengan buyers, melakukan sebuah negosiasi dengan buyers, teman-teman perlu belajar. Kita akan ajarin di situ. Memang nanti ada dalam apps itu, selain ada e-commerce-nya, kita juga punya e-learning-nya. Di e-learning itu teman-teman akan kita ajari bagaimana membuat negosiasi secara lisan di buyer atau melalui negosiasi tertulis, apa saja yang harus disampaikan, apa saja yang nggak boleh disampaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang acaranya padat sekali, Elma, dari pagi sampai sore, dari tanggal 10, sebenarnya tanggal 10 kita udah
ada acara. Namun acaranya apa nanti minggu depan kita akan umumin lagi. Jadi acaranya tanggal 10 kita sudah, walaupun nggak di UNS, tanggal 10 itu acaranya acara lebih ke sharing export, kita lakukan di venue terpisah, namun ini ada rangkaian menuju tanggal 13. Kemudian tanggal 11 secara online, tanggal 12 kita mulai mengadakan workshop-workshop, dan memang acara puncaknya itu tanggal 13. Dan bagi teman-teman yang bisa hadir di mana saja, kalau bisa hadir secara offline, nanti silakan kontak ke Elma. Kemudian kalau mau ikut pamerannya, itu bisa kontak Adelia. Dan kalau mau ikut secara online, kami akan mulai minggu depan, kami akan share linknya. Jadi teman-teman tinggal simpan aja link untuk live streaming acara kita. Jadi bisa diikuti. Nah, dalam acara itu nanti kita akan lakukan secara interaktif juga. Teman-teman bisa tetap join, bisa tetap berinteraksi dengan teman-teman yang ada di UNS. Begitu Elma, kurang lebih ceritanya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Bib atas pemaparan sharing informasinya nih terkait dengan UNS Innovation Festival, yang mana sangat menarik sekali ya. Tadi salah satunya adalah ada praktek dari Pak Rudi sendiri terkait dengan fotografi produk, yang mana itu bisa didapatkan gratis di acara UNS Innovation Festival, di mana kalau di luar kita harus membayar sampai berjuta-juta, namun kalau di acara kita ini didapatkan secara gratis ya Pak Bib. Selain itu juga ada business matching juga, ini sangat menarik sekali bagi para teman-teman vendor juga untuk mengembangkan bisnisnya sampai bahkan ke luar negeri. Tadi bisa sampai ekspornya dengan sangat luas, diperkenalkan dengan investor dari luar ya Pak Bib ya. Seperti itu. Betul. Jadi tadi banyak banget acara dari UNS Innovation Festival yang menarik sekali. Tapi ada satu pertanyaan nih Pak Bib dari saya nih. Untuk yang online kira-kira ada batasannya nggak nih? Jadi mungkin ada yang para buru-buruan gitu kan mau ikut acaranya. Gini. Ya, silakan Pak. Nggak ada batasan Elma. Ya, live streamingnya kita adakan dari pagi sampai sore sesuai dengan acara. Kita akan adakan live streaming. Kecuali kalau waktu nggak ada acara ya udah. Tapi kalau pada dasarnya pagi ada workshop, kita akan siarkan secara langsung. Kemudian ada business matching pasti, karena business matching harus disiarkan secara langsung karena para buyers-nya itu yang selain teman-teman yang ikut, para buyers-nya juga dari luar negeri kan bisanya lewat online kan Elma. Kemudian acara puncak tanggal 13 itu dari pagi sampai sore akan kita live streaming selama acara berlangsung Elma. Jadi silakan aja, ada yang mungkin nggak bisa join pas jam sekian, masih ngajar, masih apa, nanti habis selesai ngajar, silakan join lagi. Cuma nanti ada rundown acara minggu depan akan kita share. Kemudian dari rundown itu akan kelihatan acara apa. Teman-teman bisa nyatat, oh ini acara saya penting ikut. Saya ingin tahu bagaimana cara membuat produk yang bisa diekspor dari kertas-kertas. Itu ada gurunya yang ngajarin besok. Bikin rajut, bikin acara simple handicraft, kemudian fotografi, kemudian bagaimana prosedur ekspor, dan banyak lagi acara lainnya. Ya, begitu. Menarik sekali Pak Bib. Jadi tidak hanya offline aja, online-nya bahkan sampai keseluruhan acara ya, dari seluruh Indonesia sampai luar negeri pun bisa ngelihat di acara UNS Innovation Festival. Menarik sekali dan sangat bagus sekali. Jadi para sahabat desa dan juga para UMKM di sini yang hadir dan melihat dari acara kami, jika ingin mengikuti acara dari UNS Innovation Festival, bisa langsung kunjungi juga di website kami di www.indonesiadirect.org, ataupun bisa menghubungi nomor saya di 0822 9924 1687. Baik, mungkin ini kita akhiri acara Insider pada kita kali ini karena memang sudah waktunya juga ya, sudah habis di jam 2 siang ini. Saya Elmara Harinisa pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada para sahabat desa, Pak Bib dan juga rekan saya Fania atas sharing informasinya yang sangat menarik sekali. Saya Elmara Harinisa pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Elma.